Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Baik, pada pagi hari ini kita belajar tentang materi kita yang ketiga, yakni beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat karunia yang Engkau berikan bagi kami dari malam hingga pada pagi hari ini, ya Allah Bapa. Bapa, kiranya Engkau membantu kami dalam proses belajar kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, tuntun dan bantulah kami agar tetap semangat dalam menjalani pelajaran kami di masa-masa sulit saat ini, yakni masa COVID ini ya Bapa. Bapa, bantulah kami agar kami semakin mampu dan semakin layak menjadi putra-putrimu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman, silakan persiapkan dirinya dan juga pelajaran serta buku-bukunya. Dalam pelajaran hari ini, kita mulai dengan melihat apa itu arti dari iman. Oke, yang pertama adalah iman adalah kepercayaan kepada Allah dan tanggapan manusia atas panggilan Allah serta penyerahan diri secara total kepada Allah. Ya, iman adalah kepercayaan kita kepada Allah. Tanggapan dari manusia itu akan Allah, akan wahyu yang diberikan oleh Allah, serta penyerahan diri. Iman juga berarti adalah penyerahan diri manusia secara total, secara utuh. Semuanya yang ada dalam diri kita harus kita serahkan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan beriman atau dengan iman. Kalau kamu katakan kamu seorang Kristen yang beriman, yang memiliki iman di dalam dirinya, maka tunjukkanlah itu dari kehidupanmu sehari-hari dengan cara menyerahkan dirimu secara total, secara penuh. Baik itu melalui tindakan, sifatmu, caramu bergaul kepada orang-orang harus menunjukkan bahwa kamu adalah orang beriman. Kedua, kita melihat arti dari wahyu. Wahyu adalah sapaan atau tawaran Allah kepada manusia. Pernyataan diri Allah yang terjadi lewat kata-kata, benda, peristiwa, akhirnya pernyataan diri Allah lewat Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah wahyu Allah yang menjelma menjadi manusia, yang hidup dan tinggal bersama dengan manusia. Oke, wahyu itu pertama-tama disampaikan oleh Allah itu melalui kata-kata. Kata-kata ini bisa kamu lihat dalam kitab suci, kata-kata Allah, firman Allah. Oke? Namun, tidak hanya sampai di situ. Akhirnya, pernyataan diri Allah yang sepenuhnya, yang nyata bisa kamu lihat, nyata bisa dirasakan adalah dengan datangnya Yesus ke dunia menjadi sama dengan manusia. Itu adalah pewahyuan Allah yang paling nyata. Wahyu Allah yang paling nyata adalah dengan atau dalam wujud Yesus yang menjelma sebagai manusia dan tinggal hidup bersama dengan manusia. Merasakan apa yang dirasakan oleh manusia.
ikut juga menderita seperti manusia. Yang ketiga, yakni hubungan iman dan wahyu. Di mana dalam hal ini, Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia melalui putranya, yakni Yesus Kristus, dan manusia menanggapi pernyataan diri Allah itu melalui iman kepadanya. Oke, maksudnya kira-kira begini. Tadi, Ibu sudah mengatakan bahwasannya wahyu Allah yang paling nyata itu dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Maka kita sebagai manusia dituntut untuk menanggapi wahyu Allah ini dengan cara percaya, mengimaninya, percaya kepada wahyu Allah itu. Kita dituntut untuk percaya kepada Yesus Kristus yang sebagai putra Allah Bapa. Kepercayaan ini disebut dengan iman. Kita diajak untuk lebih percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai bukti dari kita sebagai umat beriman. Kita masuk pada bagian yang keempat, yakni makna beriman. Yang pertama kita lihat, beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, namun berani untuk melakukan apa yang telah diketahui dan apa yang telah dipercayai. Maksudnya itu seperti ini. Kamu sudah tahu 10 perintah Allah, di mana salah satunya yang berbunyi, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu sudah kamu tahu, bahkan sejak kamu SD. Namun, apakah yang kamu ketahui ini sudah kamu laksanakan? Apakah sudah kamu laksanakan hal jangan mencuri? Itu yang dimaksud ya. Kita tidak hanya sekedar tahu, tapi juga kita harus melakukan apa yang kita ketahui. Lalu yang kedua, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Kalau kamu mengatakan, saya seorang Kristen, dan saya beriman kepada Allah, maka tidak hanya cukup melalui kata-kata kamu mengungkapkan imanmu itu, namun kamu juga harus melakukannya atau menunjukkannya dari dalam dirimu, yakni menyerahkan dirimu secara total, sepenuhnya untuk kehendak Allah. Salah satunya, contoh dari penyerahan diri secara total adalah dengan rajin beribadah dan ikut ambil bagian dari bagian ibadah yang telah kita laksanakan. Contohnya bagi kaum muda, kalau dia Katolik, maka penyerahan dirimu itu dapat dilihat dari kamu aktif dalam organisasi kaum muda atau OMK, lalu kamu aktif dalam misdinar. Namun, bila kita lihat di Protestan, maka kamu penyerahan dirimu itu dapat dilihat dari keaktifanmu. Ikutkah kamu dalam NHKBP atau Naposo Bulung HKBP? Oke? Yang ketiga, penyerahan diri dapat dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan atau melakukan yang terbaik bagi manusia. Sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah adalah kebahagiaan dan keselamatan manusia. Baik. Penyerahan dirimu itu harus berdasarkan keyakinanmu kepada Allah. Kamu harus benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta dan Sang Penyelamat. Ya, karena di bagian sebelumnya kita sudah belajar tentang bahasanya Allah itu adalah sumber keselamatan yang sejati. Maka sesungguhnya Allah itu mengkehendaki semua manusia itu selamat. Semua manusia itu selalu berbahagia.
Oke, yang keempat, sikap penyerahan diri secara total kepada Allah, yaitu tidak ada unsur keterpaksaan dan ragu-ragu. Ya, jika kamu seorang beriman dan kamu melakukan penyerahan diri secara total kepada Allah, itu bukan karena disuruh oleh orang tuamu, bukan karena kamu ragu-ragu. Ya, contoh, kamu pergi ke gereja itu bukan karena saya menyuruh kamu mengisi notes kebaktian, tapi harus dari kesadaran dirimu bahwasannya ke gereja itu adalah suatu kewajibanmu sebagai seorang Kristen. Dan mengikuti organisasi-organisasi seperti ikut dalam OMK, ikut dalam Miss Dinner, ikut NHKBP, itu harus dari kesadaranmu sendiri. Itu bukan dari paksaan orang lain. Bila itu kamu lakukan atas dasar paksaan orang lain, berarti kamu belum menyerahkan dirimu secara total kepada Allah. Tapi bila kamu melakukan hal-hal itu, hal-hal menggereja dengan baik, dengan rasa tulus, berarti kamu sudah melakukan penyerahan dirimu secara total kepada Allah. Kamu sudah menunjukkan imanmu kepada Allah. Bukan hanya melalui kata-katamu lagi kamu mengatakan bahwa kamu orang beriman, tapi juga sudah melakukannya dengan tindakan. Lalu yang kelima, aspek hidup beriman. Oke? Di mana seseorang dapat disebut benar-benar beriman apabila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidupnya sehari-hari. Karena apabila iman tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatanlah iman akan menjadi sempurna. Oke? Katanya di sini, sebab iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan iman akan menjadi sempurna. Ya teman-teman, kira-kira artinya seperti ini. Bila kamu mengatakan, saya seorang Kristen, saya beriman kepada Allah. Oke? Kamu mengatakan kamu itu seorang beriman. Maka, kamu sudah menunjukkan tidak hal-hal apa saja yang kamu lakukan bahwasanya kamu seorang beriman. Salah satu contoh tadi saya katakan bahwasanya seseorang beriman itu mewujudkan imannya dalam tindakan adalah dengan ikut ambil bagian dalam tugas menggereja. Oke? Ikut ambil bagian dalam tugas menggereja. Salah satu contoh tugas menggereja adalah mengikuti OMK, kelompok OMK, mengikuti kelompok NHKBP, mengikuti kelompok Miss Dinar, mengikuti pertanian atau doa-doa lingkungan. Itulah contoh dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kamu itu adalah seseorang yang beriman. Namun perlu kamu catat, kamu melakukan hal-hal menggereja itu harus dengan dan ketulusan hati. Harus dari hatimu dan dari kesadaranmu. Bukan dari paksaan dan ajakan oleh orang lain. Teman-teman, mari kita mulai membaca kitab suci, yakni dari kitab Kejadian, yaitu tentang Abraham menjadi Abraham, dan juga dari Injil Lukas, yaitu tentang kisah Zakeus. Oke, pertama kita akan membaca dari kitab Kejadian. Kamu bisa melihat buku bacaanmu halaman 15 sampai dengan 17. Oke, yang pertama dari kitab Kejadian, yaitu Abram menjadi Abraham. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu
engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibeli dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga. Seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang telah dijanjikannya kepadanya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya.
Oke. Lalu kita lanjutkan kepada kisah Zakheus yang ada pada Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang-orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah bacaan untuk hari ini. Oke, baik teman-teman. Kita tadi sudah mendengarkan 2 bacaan, yakni dari kitab Kejadian dan juga dari Injil Lukas. Maka sekarang kita akan melihat di mana kedua tokoh tadi, yakni Abraham dan juga Zakheus, memiliki ciri khas tersendiri dalam mewujudkan imannya kepada Allah, dalam menunjukkan bahwasannya dia orang beriman kepada Allah. Sama halnya antara saya dan juga kamu memiliki cara sendiri dalam menunjukkan bahwa saya orang beriman. Dan kamu juga. Salah satunya dapat dilihat dengan cara kita memperlakukan sesama kita. Kita seorang beriman juga dapat dilihat dari cara kita memperlakukan sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik. Yang pertama kita lihat Abraham. Dalam bacaan tadi yang menceritakan tentang bagaimana itu Abraham yang sangat percaya dan sangat patuh kepada Allah. Baik, dalam kisah tentang Abraham yang adalah bapa dari segala bangsa, ia dikenal sebagai seorang yang sangat beriman dan mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, termasuk dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Salah satunya ialah saat ia diminta untuk menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran, ia sama sekali tidak keberatan dan tidak menolak, namun ia melakukannya. Oke? Namun melihat hal itu, Allah tidak tega dan akhirnya menyuruh Abraham untuk mengambil anaknya itu dan menggantinya dengan anak domba sebagai korban bakaran atau persembahan. Awalnya Allah mengatakan, "Abraham, saya menginginkan anakmu sebagai korban bakaran, korban persembahan." Lalu Abraham mengiyakan, menyanggupi tanpa keberatan. Padahal Abraham hanya memiliki 1 anak. Ya kan? Hanya memiliki 1 anak. Ia rela memberikan anaknya yang tunggal ini
untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saat Allah melihat ketulusan hatinya, saat Allah melihat kerelaan hatinya memberikan apa yang berharga dalam dirinya, akhirnya Allah tidak tega. Akhirnya Allah mengatakan kepada Abraham, Abraham, saya tidak jadi meminta anakmu, tetapi sebagai gantinya, kamu harus mengorbankan anak domba, atau kamu harus mempersembahkan anak domba. Nah, dari sifat atau karakter yang dimiliki oleh Bapak Abraham ini, kita diajarkan untuk selalu turut atau menuruti dan patuh terhadap segala perintah Allah. Dan kita juga diajarkan untuk percaya akan penyelenggaraan Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan senantiasa melakukan hal-hal sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan hendaknya kita juga diajak untuk hidup sesuai dengan tujuan hidup orang Kristen, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kedua, kita tadi sudah mendengarkan tentang kisah dari Zakheus, di mana Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai, atau pada zaman kita sekarang itu bisa kita bilang dia seorang pemungut pajak. Oke? Di mana dalam kisah Zakheus ini, Zakheus itu dianggap sebagai seseorang yang sangat hina, sangat berdosa oleh bangsa Yahudi. Kenapa dia dianggap sebagai orang hina dan berdosa? Karena Zakheus ini seorang pemungut cukai, dan dia selalu memungut pajak itu tidak sesuai tarifnya. Dia selalu berlebihan memungut. Contoh, yang seharusnya itu dibayar oleh bangsa Yahudi 200.000, dia meminta 2 kali lipat, yakni 400.000. Dia selalu memeras orang, dia selalu memaksakan kehendaknya, maka bangsa Yahudi tidak menyukainya. Maka bangsa Yahudi mengatakan bahwa dia adalah seorang yang hina dan berdosa. Namun suatu hari, saat Yesus datang melewati kotanya, dia sangat ingin di dalam hatinya melihat Yesus. Namun karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Karena Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Tapi hatinya selalu ingin melihat Yesus, hingga ia menemukan cara, yakni memanjat pohon yang sangat tinggi. Setelah ia sampai di atas pohon, dia dapat melihat Yesus dengan jelas. Nah, saat dia di atas pohon, Yesus menyadari dan melihat dia dan mengatakan, Zakheus, turunlah, aku akan menginap di rumahmu hari ini. Dengan sangat bahagia dia turun dan dia menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Setelah dia menyambut Yesus, maka mulailah ada pertobatan dalam dirinya. Muncullah dalam dirinya itu hati yang mulai bertobat, yakni dengan mengatakan bahwasannya setengah dari harta miliknya itu akan dibagi-bagikannya kepada sebagian orang, dan juga apa yang sudah ia ambil dari orang lain dengan cara paksa atau dengan cara memeras, dia akan mengembalikannya sebanyak 4 kali lipat. Nah, dari sifat dan karakter Zakheus ini ada beberapa hal yang harus kita contoh, yakni sifat pemberani. Zakheus ini memiliki sifat yang pemberani. Sifat pemberaninya ini dapat dilihat atau dibuktikan dari keinginannya yang sangat besar untuk melihat Yesus, sehingga ia memanjat pohon ara yang sangat tinggi. Padahal tubuh Zakheus itu sangat
pendek dan kecil. Namun dengan penuh keberanian dia memanjat pohon demi melihat Yesus. Ya kan? Lalu, Zakheus juga sangat murah hati. Kemurahan hati Zakheus itu dilihat dari pertobatannya, yakni langsung mau membagi-bagikan hartanya kepada orang banyak dan juga mengembalikan apa yang sudah ia peras dari bangsa Yahudi pada saat itu. Oke? Dalam hal ini, kita juga diajak untuk lebih bermurah hati kepada sesama kita. Bukan hanya kepada keluarga kita, bukan hanya kepada teman-teman dekat kita, bahkan kepada orang yang baru kamu kenal juga kamu harus bermurah hati dan membuka diri dan mampu menerima orang lain sebagai bagian dari persaudaraan. Maka dalam hal itu dapatlah dilihat bahwa kamu benar-benar dan sungguh-sungguh sebagai seorang yang beriman. Iman itu harus ditunjukkan melalui perbuatan, bukan hanya dari perkataan, namun juga harus dari perbuatanmu sehari-hari kepada sesamamu dan juga kepada Allah. Ya teman-teman, saya berharap apa yang saya jelaskan pada hari ini itu bermanfaat bagimu dan dapat kamu pahami dengan baik. Selanjutnya, di sini Ibu ada membuat tugas, di mana tugasnya itu adalah mencari salah satu santa atau santo yang memiliki pengalaman hidup memberikan contoh pengalaman iman melalui perbuatannya. Contohnya itu Santa Teresia. Ya kan? Santa Teresia ini sangat-sangat bisa dilihat perbuatannya itu atau imannya itu secara nyata diwujudkan melalui perbuatannya dengan mengurus para saudara-saudara kita yang sangat-sangat keterbelakangan baik dalam fisik ataupun yang miskin, dia selalu membantu. Ya, maka kamu cari santo santa yang lainnya. Oke. Setelah kamu dapatkan nanti, kamu catat di buku catatanmu, ya. Tugas ini kamu catat di buku catatanmu. Oke. Lalu kamu foto dan kamu ubah dalam bentuk PDF, lalu kirim ke grup belajar kita. Ya, teman-teman. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih atas naungan cinta kasih-Mu bagi kami semua dalam belajar ini Bapa. Sekarang kami telah selesai belajar, kiranya apa yang kami dengarkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Semoga ya Bapa, kami dapat mewujudkan iman kami melalui perbuatan kami kepada saudara-saudara kami dalam kehidupan sehari-hari. Bantu dan tuntun kami Bapa, agar kami layak menjadi putra-putrimu dan layak menjadi pewarta kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa yang baik, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.